Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Asesmen Pembelajaran Matematika akan membahas mengenai pengembangan instrumen tes. Dari kelompok kami, anggotanya ada Arum Dinasari, NIM 41014191110, ada Amelia Dinda Prayoga, NIM 41014191114, dan saya Niko Kaisario, NIM 41014191122. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian tes. Tes adalah tugas terperinci atau skala kecil yang dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kinerja kandidat dan untuk mengetahui seberapa jauh orang tersebut telah mempelajari apa yang diajarkan atau mampu melakukan apa yang diharapkan setelah mengajar. Tujuan tes. Tujuan dari tes yang pertama ada untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan untuk kursus, pelajaran, atau topik tertentu telah tercapai atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan yang dibuat oleh siswa. Yang ketiga, digunakan untuk menempatkan siswa atau kandidat ke dalam kelas, sekolah, jenjang, atau pekerjaan tertentu. Yang keempat, ada tes dapat mengungkapkan masalah atau area kesulitan seorang pembelajar. Dan yang terakhir, kelima, tes digunakan untuk memprediksi hasil. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Terdapat dua jenis tes, yaitu tes diskrit dan tes integratif. Tes diskrit menilai satu item struktur keterampilan atau ide dalam satu waktu. Contohnya, berapa angka yang tepat untuk mengisi titik-titik yang kosong di bawah ini. 2 dikali 7 sama dengan titik-titik. Hanya ada satu angka, yaitu 14, yang dapat mengisi titik-titik kosong. Tes ini yang dinamakan tes diskrit. Yang selanjutnya yaitu tes integratif. Tes dikatakan integratif adalah ketika menguji banyak item bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, sebutkan 5 karakteristik tata bahasa daerah. Beri contoh setiap karakteristik dengan contoh yang spesifik. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan tujuannya, tes dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu tes penempatan. Untuk menempatkan siswa pada jenjang sekolah atau peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tes prestasi, untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu, baik selama proses pembelajaran atau akhir pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tes diagnostik, untuk menentukan masalah siswa dalam berbagai hal, misalnya kesulitan siswa dalam belajar, masalah di sekolah, dan lain-lain. Tes ini akan membantu siswa untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Yang selanjutnya yaitu tes bakat, dirancang untuk menentukan bakat seorang siswa. Yang selanjutnya yaitu tes prediktif, dirancang untuk dapat memprediksi hasil belajar siswa. Tes ini juga bisa memprediksi siswa dapat lulus atau tidak dalam tugas tertentu. Yang selanjutnya yaitu standar tes, adalah salah satu tes yang disebutkan di atas yang telah dicoba dengan kelompok individu besar yang skornya diberikan norma atau referensi standar poin untuk menafsirkan skor apa yang telah dicapai oleh mereka yang mengerjakan tes tersebut. Yang selanjutnya yaitu tes penilaian berkelanjutan, dirancang untuk mengukur perkembangan siswa dengan berkelanjutan. Tes semacam ini diambil secara berselang dan mengukur kemajuan siswa secara teratur. Yang selanjutnya yaitu tes buatan guru, adalah tes yang diproduksi oleh guru yang digunakan dalam kelas tertentu. Tes seperti ini mungkin tidak sering digunakan, tetapi sering dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tertentu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik tes yang baik. Karakteristik tes yang baik yaitu pertama, tes yang baik haruslah valid, artinya harus dapat mengukur apa yang akan diukur dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya, tes yang baik harus dapat terpercaya, dapat mengukur yang dimaksud untuk diukur secara konsisten. Yang selanjutnya yaitu tes yang baik harus mencakup pengukuran yang akurat untuk kemampuan akademik siswa. Tes yang baik harus memberikan gambaran yang benar tentang pelajar. Yang selanjutnya yaitu tes yang baik harus menghubungkan baik titik diskrit dan prosedur pengujian integratif untuk representasi yang lebih lengkap dari poin belajar mengajar. Sebuah tes yang baik harus mewakili tujuan dan sasaran belajar mengajar. Materi tes harus dipilih dengan benar dan sistematis. Materi tes harus dipilih sedemikian rupa sehingga mencakup silabus garis besar mata pelajaran.
Dan yang terakhir yaitu keberagaman juga merupakan ciri tes yang baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan tes. Next. Yang pertama ada merencanakan tes. Untuk merencanakan tes, kita perlu terlebih dahulu tahu apa fungsi dari tes ini. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari tes yang ingin dicapai. Kemudian ada beberapa materi yang kira-kira dapat disajikan dalam tes tersebut. Kemudian jenis tes apa yang paling sesuai yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari tes yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya menentukan materi yang dicakup. Kita harus menentukan materi apa yang dijadikan tes, kemudian nanti akan diketahui tujuan tes dapat tercapai atau tidak. Selanjutnya mempersiapkan tes blueprint. Tes blueprint adalah kerangka yang menampilkan banyak item yang ditanyakan yang berisi konten dan proses tujuan. Tes blueprint ini disebut juga dengan kerangka terperinci. Selanjutnya ada pembobotan isi dan tujuan proses. Proporsi item tes pada setiap topik tergantung pada lamanya mengajar dan jumlah waktu yang dihabiskan. Juga proporsi item pada setiap proses tujuan tergantung pada seberapa penting kita melihat keterampilan proses tertentu pada level siswa yang diuji. Namun, penting bahwa kita sebagai pembuat tes mengetahui antara tujuan proses yang telah dicoba untuk dicapai pada setiap mata pelajaran. Kemudian, penentuan jumlah item. Pada tahap ini, kita perlu mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk tes, jenis item tes yang akan digunakan, dan faktor lain seperti usia, tingkat kemampuan siswa, dan jenis tujuan proses yang akan diukur. Selanjutnya ada prinsip-prinsip membuat tes pilihan ganda. Yang pertama ada instruksi tentang apa yang harus dilakukan kandidat harus jelas, tidak ambigu dan tepat. Tidaknya instruksi dari tes haruslah jelas, jernih, ditulis dalam kalimat pendek, dan memiliki nomor urut. Lalu digaris bawahi atau dicetak tebal untuk menunjukkan bagian terpenting dari instruksi atau meminta perhatian ke area instruksi yang tidak boleh diabaikan atau dilupakan. Yang kedua, pilihan atau alternatif harus diskriminatif. Beberapa mungkin jelas salah, tetapi harus ada pilihan yang bersaing ketat dengan pilihan yang benar dalam hal karakteristik, konsep terkait, atau bagian komponen. Next. Prinsip-prinsip membuat tes jawaban singkat. Beberapa prinsip untuk menyusun tes pilihan ganda relevan dengan menyusun tes jawaban singkat. Yang pertama, prinsipnya adalah instruksi harus jelas dan tidak ambigu. Kandidat harus tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, ruang yang cukup harus disediakan untuk mengisi kekosongan atau menulis jawaban singkat. Yang ketiga, sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan harus diatur hanya untuk memperoleh jawaban singkat. Jangan bangun pertanyaan jawaban panjang dalam tes jawaban singkat. Kemudian yang keempat, ada format tes harus konsisten. Tidak perlu mengisi gap dan menjodohkan pada soal yang sama. Yang terakhir, soal harus berhubungan dengan apa yang diajarkan, apa yang akan diajarkan, atau apa yang akan diperiksa. Penyusun harus mengetahui terlebih dahulu persyaratan dan tuntutan tes. Kemudian ada prinsip dasar membuat tes esai. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar yang memandu pengaturan pertanyaan esai. Yang pertama, instruksi harus jelas, tidak ambigu dan tepat. Yang kedua, soal esai harus berlapis-lapis. Masuknya berlapis-lapis di sini, misalkan lapisan pertama bisa menguji konsep, fakta, definisi, atau karakteristiknya. Kemudian pada lapisan 2, menguji interpretasi dan kesimpulan dari konsep, fakta, atau topik. Kemudian pada lapisan ketiga, mungkin akan diminta untuk membangun atau merancang kembali masalah sendiri. Kemudian, beberapa kata yang dapat digunakan dalam tes jenis esai adalah membandingkan dan membedakan, mengkritik,
memeriksa secara kritis, mendiskusikan, mendeskripsikan, menguraikan, menghitung, mendefinisikan, menyatakan, menghubungkan, mengilustrasikan, menjelaskan, meringkas, mengkonstruksi, menghasilkan, merancang, dan lain-lain. Sekian, kembali ke Niko. Sumber yang kami dapat dari buku Measurement and Evaluation in Education PDE 105 dipublikasikan pada tahun 2019 oleh Postgraduate Diploma in Education PGDE National Teacher Institute NTI, Kaduna, Nigeria. Sekian pembahasan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.